Okay, good morning, good afternoon, or good evening, everyone. So thank you so much for coming to English for Academic Reading class. And this is the recorded presentation of the meeting that we are actually going to have today. So before waiting any further, without further ado, let's just continue our discussion about the topic that we have in our class. So last week, we have learned about how to identify introduction. And there are actually some elements of introduction. And we actually learned that the introduction section consists of background information and context, specific topic research, research gap, and the last but not least is objectives of the research. Now we're going to continue our discussion on the next element of a journal article. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait tentang salah satu elemen yang lain di sebuah journal article, which is the methodology. What is actually a methodology in a journal article? Let's find out. Kita lihat bersama-sama. So methodology section actually tells you about how the author went about doing their research. Jadi intinya adalah metode penelitian atau methodology section ini berisi tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dari hulu ke hilir, from the stretch dari nol sampai akhirnya results-nya didapatkan. And in the methodology section, it should let you know sebuah metodologi penelitian yang baik itu adalah yang dapat memberikan beberapa informasi terkait. The first one is what method they use to gather data, whether it's a survey, is it interviews, is it experiments, or any other thing. Metode penelitian yang digunakan apa gitu ya. And why they choose this method, mengapa si peneliti ini memilih instrumen penelitian semacam survei, interview, dan lain-lain. And what the limitations are to this method. Cakupan penelitiannya dan batasan-batasan penelitiannya apa. Itu dijelaskan secara rinci di dalam methodology section. And methodology section should be detailed enough that another research could replicate the study described. Maksudnya di sini adalah metode penelitian itu harus dijelaskan serinci-rincinya karena sebuah penelitian itu adalah sebuah penelitian yang baik adalah sebuah penelitian yang meaningful atau berdampak baik gitu ya. Salah satu kriteria dampak baik yang bisa diberikan dari sebuah penelitian adalah bahwa metode penelitiannya bisa dimodifikasi, bisa diaplikasikan oleh peneliti yang lain. So it can be applied to anyone interested in examining the topic of the study atau teori yang berkaitan. And what actually methodology provide, apa sih sebenarnya yang disajikan di dalam sebuah metode penelitian? Nah, dalam sebuah metode penelitian itu ada beberapa elemen yang perlu untuk digali. Nah, elemen-elemen tersebut digambarkan dengan pertanyaan yang ada di sini. So, when you read the methodology or method section, you can ask several questions. Bisa menanyakan kepada diri sendiri tentang pertanyaan yang ada di layar ini. The first one is, what kind of research method did the author use? Whether it's appropriate method for the type of the study or not. Misalnya, apakah menggunakan interview ini cocok tidak dengan tipe studi yang diangkat. Misalnya apakah cocok dengan jenis penelitiannya, respondennya seperti apa, apakah cocok atau tidak. That's the first. The second one is that how did the authors get their test subject? What criteria did they use? Apa saja sih kriteria penelitian atau kriteria responden yang dia ambil sebagai bahan penelitian. Nah, dan bagaimana cara mereka merumuskan kriteria tersebut. The third one is that this is about what are the context of the study that may have affected the research results. Apakah ada konteks-konteks tertentu yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Misalnya kita ingin
Kita ingin meneliti tentang kesukaan tingkat kesukaan orang terhadap roti bakar. Nah, kita sebenarnya bisa mensurvei anyone, right? Bisa mensurvei semua orang, tapi ada semacam konteks-konteks tertentu yang bisa mungkin menjadikan hasilnya berbeda dari satu daerah di daerah yang lain. Misalnya, you can give some disclaimer about misalnya ketika responden yang diteliti itu tinggal di daerah pegunungan, hasilnya akan berbeda. Lalu responden yang diteliti dan mereka hidup di daerah dekat laut akan juga berbeda, misalnya seperti itu. And the next question is that is the sample size representative of the larger population? Apakah jumlah dari responden yang diangkat dalam penelitian itu sudah cukup mewakili dari hasil yang bisa kita jadikan ini ya acuan atau general result atau enggak? Apakah cukup atau enggak responden yang sedikit itu atau banyak itu? And the next one is, are the data collection instruments and procedures likely to have measured all the important characteristics with reasonable accuracy? Apakah instrumen penelitiannya dan juga prosedurnya sudah memberikan atau sudah mengukur karakteristik ciri-ciri atau ciri-ciri yang penting atau garis besarnya dari penelitian itu atau belum? Kalau belum berarti data collection instrumennya kurang lengkap. And the last but not least is that does the data analysis appear to have been done with care and were appropriate analytical techniques used? Ya, dari sini teman-teman bisa menilai apakah data analisa dari data yang didapatkan itu sudah cukup cocok tidak untuk membahas datanya, dan apakah menggunakan teknik analisis yang digunakan itu apakah sudah cukup masuk akal atau belum. Itu terkait tentang elemen dari sebuah journal article in terms of the methodology. Nah, and all of those questions, pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di dalam presentasi yang sebelumnya, sebenarnya bisa kita rangkum dengan menggunakan 5 pertanyaan ini. So we can actually focus on these 5 questions atau 5 elemen penting ini. Yang pertama adalah what is methodology of the study, whether it's qualitative, quantitative, mixed method, systematic review atau apa. Jadi kita bisa mencari apa metode penelitian yang digunakan, itu yang pertama. Lalu talking about the subject or the object of the study. Ya, subject of the study itu adalah kaitannya the main the subject is used to mean certain properties of an object, ya. And also for the object is that the object of a research is an object or phenomenon that exists in the material world and is not affected by human activity. Lalu yang selanjutnya, this is talking about the location, where does the research take place, di mana si penelitian ini dilakukan, apakah di rumah sakit, atau di pasar, atau melalui internet. Jadi kita bisa observe di situ. Lalu yang selanjutnya, about time. Nah, time di sini adalah terkait tentang durasi dari pengumpulan data dan misalnya riset ini dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir adalah instrumen. Instrumen di sini adalah what research instrument does the researcher apply. Jadi alat penelitiannya apa? Apakah menggunakan interview atau menggunakan kuesioner atau library research atau studi pustaka gitu ya, atau random sampling. Jadi ada 5 hal tersebut yang bisa teman-teman gali untuk memahami tentang metode penelitian dalam sebuah journal article. So these are 5 principal things that you can understand to identify or to understand more about methodology of research. Nah, silakan ini dicatat baik-baik ya, 5 hal ini yang paling penting.
untuk memahami sebuah metode penelitian. Now, it's time for you to do your exercise, teman-teman. Sekarang waktunya teman-teman untuk melakukan exercise atau latihan ya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, there is going to be an individual quiz yang mana nanti metode penelitian, yang mana ini nanti dikerjakan dalam individu. And for the what is it? And for the time is only one day kalau yang dilakukan sendirian. But for the other one, yang satunya seperti biasa dilakukan dalam 1 minggu. Ya, yang seperti biasa ini adalah what is it? The quiz for yourself. Jadi kita lihat di sini teman-teman. So there will be what is it? Some questions. There are 2 questions di sini to be exact, lebih tepatnya. And you have to identify the elements of the methodology presented in the quiz. Jadi ada 2 metode penelitian di sini dari 2 jurnal yang berbeda. The first one is from Mr. David Aditya's research, and the other one is from Miss Andari Wuri Astuti and her friends. Jadi apa yang harus dianalisa dari kedua metode penelitian yang ada di sini adalah of course this one. Apa metode penelitiannya? Lalu yang kedua, what is the subject or the object of the study? Lalu yang ketiga, location of the study, time of the study, and also the instrument of the study. Begitu pula untuk yang nomor 2. Untuk metode penelitian yang kedua, pertanyaannya masih tetap sama. Dari metode penelitiannya apa sampai ke instrumen. Untuk mengerjakan quiz ini, you have 100 minutes, 100 menit atau 1 jam 40 menit. Dan teman-teman bisa mengerjakannya dalam 1 hari. So yeah, I will open the quiz for a day after the class is given. Oke, jadi silahkan nanti dikerjakan 1 hari gitu ya teman-teman. And the submission is going to be 1 day. And for the other one, untuk yang satunya, seperti minggu-minggu sebelumnya, teman-teman bisa berkumpul dalam kelompoknya masing-masing untuk menganalisa artikel yang sudah kalian pilih ya. Tapi tetap submitnya sendiri-sendiri. So work in your group to discuss and identify the methodology section of your chosen articles. Dari method, procedure, instrument, location, dan lain-lain kalau memang ada informasinya. Dan untuk item yang kedua seperti biasa teman-teman harus menyetor 10 vocabularies atau kosakata baru atau kosakata yang ada di dalam metode penelitian dan artinya dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya vocabulary atau perbendaharaan kata teman-teman itu semakin baik ya, karena semakin banyak gitu. And also this is done in 1 hour 40 minutes, jadi 1 jam 40 menit atau 100 menit. Jadi silahkan dikerjakan secara baik. And tipsku adalah kalau mengerjakan yang ini mungkin bisa dikerjakan di Word dulu, lalu nanti tinggal di copy paste supaya tidak kehabisan waktu untuk discussion dan lain-lain, dan bisa tinggal submit aja. Gitu teman-teman. So you have 2 things to do for this week. Jadi yang pertama adalah yang individual assignment atau individual exercise untuk menguji atau untuk melihat seberapa paham teman-teman terhadap identifikasi dari the elements of methodology of a journal article. Yang kedua adalah identifying methodology section di chosen articles atau artikel yang sudah kamu pilih sendiri dalam kelompok. Yang ini 1 hari, yang ini 1 minggu. Begitu teman-teman. That's about methodology. Okay.
All right, so I think that's all about the explanation. Methodology is not really something complicated ya, tapi butuh untuk memahami secara detail karena dalam metode penelitian pasti sudah akan banyak istilah-istilah baru yang kaitannya dengan teori, kaitannya dengan instrumen penelitian dan lain-lain. So you have to be careful and read that completely ya, secara mendalam gitu membaca metodologi. Okay, well, I think that's all for today. Thank you so much for joining the recorded presentation. And if you have any question related to the quiz and also the what is it, the assignment that you do in a group, so let me know through WhatsApp group or through WhatsApp personal chat. Thank you so much. So I'll see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.